la lakon. Potong itu. Udah pakai ya. Ini sama pakai protokol. Itu protokol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu hebat semuanya. Puji syukur marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia beliau kita masih bisa berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam rangka mendiskusikan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Dan selawat beriringan salam yang tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat pucuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah merubah kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu hebat semua, pada kesempatan sore ini kami berdua berterima kasih banyak kepada bapak-bapak ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk mendiskusikan diseminasi budaya positif ini di sekolah kita, dan sebagai bahan calon guru penggerak kami yaitu atas nama Widayanti Aftina dan Suci Primayunika. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita masuk kepada pembahasan slide Bapak Ibu, kira-kira selama ini budaya positif apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita? Sudah banyak. Oke, Bu Tuti silakan. Seperti kebiasaan 5S, kemudian kultum, sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah, membaca Al-Quran sebelum mulai pembelajaran di jam pertama. Itu yang bisa, Bu. Kira-kira berdasarkan contoh yang sudah ada tadi, apa sih pengertian dari budaya positif ini Bapak Ibu? Kebiasaan. Bu Mary. Kebiasaan baik yang dibudayakan di sekolah kita, baik itu yang religi, baik itu yang budaya, atau sikap, senyum, apa tadi 5S tadi, senyum, sapa, salam, ya, sopan dan santun. Jadi tanpa kita sadari selama ini budaya positif itu sudah berkembang dan tumbuh di sekolah kita. Cuman kita belum menyadari bahwa itu adalah bagian dari budaya positif. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu atau tugas guru adalah ini. Tugas guru adalah menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Benar ya. Jadi tidak ada di sini pemaksaan atau murid itu harus seperti apa. Kita tidak memaksakan burung harus bisa berenang. Benar kan Bapak Ibu? Ada nggak burung yang bisa berenang? Bu Asih? Enggak. Ada? Dari burung apa? Burung bebek. Burung bebek. Ya. Yang bisa memanjat? Burung yang bisa memanjat ada? Nggak ada. Jadi begitu konotasinya. Anak kita itu adalah individu yang unik. Jadi bagaimana kita mengasah, misalnya seandainya seperti Bu Pin berimajinasi, kalau seandainya kita adalah menanam pohon rambutan, bagaimana rambutan itu menjadi rambutan yang manis rasanya dan sedikit tampangnya dan tebal buahnya, ya Bu.
Nah itu dia, bagaimana kita menimbulkan generasi-generasi unggul dari bibit-bibit yang ada pada anak-anak kita. Mungkin selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan kami. Baiklah, apa yang dijelaskan Bu Suci tadi, ibaratnya kita seorang guru itu adalah seorang petani. Bagaimana kita petani menanam bayam, jangan berharap akan tumbuh kangkung gitu ya. Itu harapan dan keinginan kita. Ya salah bibit jadinya gitu ya. Berarti kita itu bagaimana bayam itu supaya tumbuh subur, kita apakan? Kita rawat kayak apa? Malika seperti anak sendiri gitu ya. Kita pupuk dan kita kita siram. Begitu juga dengan siswa kita. Di sini kita sebagai guru menuntut, membimbing siswa, tapi di kenyataan nyata astagfirullah gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita sebagai guru kita berusaha semaksimal mungkin dan kita juga kembali ke kodrat alam dan zaman tadi. Kalau alam gimana Bapak Mulida bisa dijelaskan? Terima kasih Bu Hilda dan Bu Suci. Kalau kita bicara kurikulum merdeka, itu artinya kita sedang membicarakan apa yang menjadi ide daripada Ki Hajar Dewantara. Kalau kita lihat ke belakang, Ki Hajar Dewantara ini mendirikan taman siswa. Itu latar belakangnya adalah ketika Belanda pada zaman penjajahan Belanda memberikan semacam tawaran pendidikan di masa itu. Sebab setelah tanam paksa banyak diprotes oleh orang, terutama orang Belanda sendiri, bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Belanda pada masa tanam paksa itu memang di luar batas. Padahal teorinya tidak. Misalnya tanah masyarakat itu yang akan diserahkan kepada pemerintah Belanda itu 1/6. Itu teorinya. Tetapi dalam tertanam prakteknya nanti malah seluruhnya. Maka diproteslah tanam paksa itu oleh orang Belanda sendiri. Maka sebagai balas budi daripada perasaan bangsa Indonesia pada masa itu, maka dibuatlah 3 program politik balas budi namanya. Salah satu dari yang 3 itu adalah pendidikan. Nah, di dalam perjalanan pendidikan ini ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Belanda malah mendidik orang-orang tertentu, terutama kaum-kaum elit, orang-orang punya tanah, punya harta, punya jabatan. Anak-anak mereka lah yang boleh sekolah. Ya, kaum bangsawan. Nah, sehingga pada akhirnya salah satu dari tokohnya Ki Hajar Dewantara ini melihat satu, pendidikannya bersifat elitis. Yang kedua, pendidikannya sangat ibarat tanaman itu gersang, yang mengutamakan hanya materi, tidak sesuai dengan orang Timur. Orang Timur tentu ada spiritualnya, ada unsur budayanya. Itu yang tidak ada. Maka Ki Hajar Dewantara membentuk sebuah format pendidikan yang membenahi atau mencukupi atau menyesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kalau kita kembali kepada kodrat alam tadi, bahwa pada intinya adalah ketika kita di masa penjajahan, yang dibebaskan itu adalah pola pikir kita dulu.
Jadi kalau fisik mungkin di masa penjajahan ya kita belum akan bisa merdeka waktu itu. Tetapi pemikiran kita yang dimerdekakan dulu. Nah, maka salah satunya kan adalah kodrat alam. Jadi potensi yang ada. Seiring sejalan dengan kalaulah di Jawa muncul yang namanya taman siswa, di Sumatera Barat ada. Itu namanya ins kayu tanam. Nah, ins kayu tanam itu kalau kita pergi dari Padang atau dari Pariaman ke Bukit Tinggi itu sebelah kanan. Ins kayu tanam itu hampir sama latar belakang atau cikal bakal berdirinya ins kayu tanam itu dengan taman siswa, yaitu Engku Safi'i, nama aslinya Muhammad Safi'i. Itu juga protes terhadap pendidikan bentukan Belanda. Nah, jadi Engku Safi'i ini melihat bahwa pendidikan itu atau pendidikan yang dibentuk oleh Belanda itu yang seperti yang kita gambarkan tadi. Nah, maka bagi Engku Safi'i agar orang-orang atau peserta didik nanti agar siap menjadi orang setelah tamat, maka diberi keterampilan. Itu penambahannya, diberikan keterampilan. Silakan saja nanti kita lihat literatur yang berkaitan dengan itu. Sesudah itu yang terpenting adalah di dalam penjelasan latar belakang berdirinya ins kayu tanam ini, bahwa respon tidak hanya respon program pendidikan yang diberikan oleh Belanda itu tidak hanya pada dua sisi ini, juga berkembang pesantren-pesantren sebagai jawaban daripada pendidikan yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan apa tadi. Maka khusus untuk Sumatera Barat, pendidikan itu mendapat tempat atau mendapat respon dari masyarakat yang sangat sangat besar sekali. Maka pada periode itu hanya 3 profesi yang paling dihormati. Satu adalah Engku Laras namanya. Engku Laras itu adalah datuk tapi produknya produk Belanda yang berguna untuk memungut pajak. Dia kalau urutan adat di Sumatera Barat itu kan jelas patah tubuh hilang berganti, atau hilang satu tubuh 1000 dan sebagainya. Maka Engku Laras ini memang sengaja diselipkan. Ini gak panjang ya. Memang sengaja diselipkan agar struktur adat itu nanti dia bisa nyetel. Dia yang pegang remote gitu. Nah, kalau struktur adat yang ada itu agak sulit. Nah, yang kedua, tadi Engku Laras, yang kedua Engku Guru. Maka berkembang sekolah-sekolah keguruan waktu itu. Yang ketiga adalah doktor namanya. Doktor itu bukan S3, tapi adalah dokter sebetulnya. Tapi penamaan waktu itu adalah doktor. Jadi 3 profesi yang paling yang paling dihormati waktu itu. Satu Engku Laras, yang kedua Engku Guru, yang ketiga adalah doktor. Jadi itu barangkali berkaitan dengan sudah agak panjang ya, berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara yang muncul di tanah Jawa dan ins kayu tanam yang muncul di Sumatera Barat, dan juga pesantren-pesantren atau bentuk-bentuk pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang lain sebagai jawaban terhadap pendidikan Belanda yang tidak cocok dengan alam Indonesia. Untuk sementara itu, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Muridal yang telah menyampaikan begitu lebar, begitu sangat terperinci sekali tentang Ki Hajar Dewantara ini. Ada tangan untuk Pak Muridal. Pertanyaan tadi apa ya? Budaya positif sudah dijawab tadi. Apakah di sekolah kita sudah mencipta budaya positif? Sudah. Sebenarnya budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan
keyakinan universal yang dijelaskan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukannya. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, menonton dulu sedikit. Menonton dulu ya. Bukan keluar dari jatuh mah. Mantap. Itu jujur mah. Tapi lo jujur nih. Penghargaan yang mau hukum dah, Amit. Oh, ini lagi ya pertanyaan. Itu film yang nggak bisa. Nggak bisa sakit film dia. Paksa Inggris ya. Itu udah geografi. Oh, la, uyu kepada ya. Salah yang sawong kak. Tadi aku salon sidlot mani ya. Anime ya Pak? Bagi namanya enak. Dia kan? Makanya roga jadi kapan tuh itu.
dengan antusiasnya. Ada yang mau berkomentar? Tayangan barusan? Bu Mary nih. Ya. Terlihat dari video yang sudah kita tonton, terima kasih Bu Suci sama Bu Wilda. Yang bisa kami ambil atau kami serap ilmunya tadi, yang pertama itu dari sebuah keluarga harmonis antara kakak dan adik yang memiliki budaya positif saling membantu, kemudian mereka saling bergandengan tangan. Dengan adanya teknologi yang seharusnya memudahkan pekerjaan mereka malah menjadi pemisah. Nah, sehingga budaya salam tadi, budaya saling membantu dan budaya apa namanya tadi, saling mengasihi menjadi renggang gara-gara menyalahgunakan teknologi. Saya lihat seperti itu tadi Bu Suci. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mary. Ada lagi tak yang lain? Bu Mary mengatakan karena kecanggihan teknologi ya Bu Mary, nontonlah kasih sayang gitu Bu Mary. Bisa di salah adaptasi. Ini Bu Pina bersemangat nih, boleh nih. Terima kasih Miss Suci dan Bu Wilda atas kesempatannya. Menurut yang disampaikan oleh Bu Mary tadi, memang benar adanya seperti itu. Saya ingin menambahkan kalau kita hubungkan dengan motivasi, mungkin ya. Jadi motivasi belajar anak yang kita lihat di video tadi, mungkin awalnya sudah ada motivasi intrinsik atau motivasi dari diri anak itu sendiri mengerjakan PR dengan mandiri ataupun yang adik dibantu oleh sang kakak. Jadi ketika sebuah pencapaian diperoleh, anak ini diberikan sebuah penghargaan atau diberikan hadiah berupa HP tadi. Ternyata setelah diberikan hadiah terhadap pencapaiannya, malah melunturkan atau menghilangkan budaya-budaya positif yang sudah dilakukan sebelumnya dan menghilangkan motivasi yang awalnya sudah ada dalam diri sendiri, yang hanya perlu kita tuntun menjadi suatu bumerang kayaknya penghargaan yang diberikan. Jadi kesimpulannya di sini ketika kita melakukan sesuatu, kalau kita mengharapkan imbalan atau balasan, mungkin itu tidak selalu benar. Demikian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu sama Bu Pina. Oh iya. Boleh Bu Bella mau menambahkan, silakan. Dari tadi udah mau ngomong nih. Ya karena India tuh tadi itu kan. Terima kasih Bu Suci. Dari video yang sudah dipaparkan tadi, di situ sama-sama sudah kita lihat ada keluarga seperti disampaikan oleh Bu Mary tadi, bahwa suatu keluarga sudah memiliki budaya positif. Namun di akhir film tadi atau di akhir video, anak itu sudah merasa menyesali dan akhirnya HP dikembalikan ke orang tuanya. Jadi di situ mungkin ada kaitannya antara kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam tadi maksudnya bahwa anak, ya dalam video itu mungkin anak-anak tadi sebenarnya sudah memiliki budaya positif yang dibawanya semenjak lahir. Namun ya benar sekali, situasi atau kodrat zaman sudah merubah etikanya dari yang awalnya tadi kekeluargaan terjalin dengan baik. Namun karena ada suatu penghargaan yang salah tadi dari orang tua, dan anak pun belum memahami makna dari reward yang diberikan. Ternyata Bapak Ibu untuk memberikan reward ini, baik itu di dalam pembelajaran, sebenarnya itu
kalau keseringan itu tidak membawa dampak positif kepada anak-anak kita atau kepada peserta didik kita. Kenyataannya kadang-kadang anak-anak itu karena dia ingin belajar. Oh, ibu ini mau ngasih reward, kita aktif aja. Nah, sebenarnya seperti itu. Namun pada kenyataannya itu adalah hukuman bagi peserta didik yang lain. Mungkin sedikit itu saja. Terima kasih. Salam. Sekali mantap ya Bu ya. Jadi iya. Sebenarnya pembagian reward itu tidak ada salahnya, tapi dipantau, dikondisikan, ya kan Bu Mela? Seperti penggunaan HP tadi. Di sini posisi kontrol orang tuanya tidak nampak, dikasih aja, tidak ada ngomong, tidak ada bahasa pengantar, tidak ada kesepakatan antara orang tua dan anak. Itu adalah salah satu budaya positif dah Bu. Oke, ini akan ditampilkan oleh Bu Wilda. Pada Bu Wilda, silakan. Dewi belum makan kan? Iya makan nanti makan. Balik lagi ke yang tadi. Udah, kamu bisa bisa. Baiklah, konsep inti dari budaya positif yang pertama, disiplin positif. Ada nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia. Ada hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Ada di sini 5 posisi kontrolnya dan segitiga restitusi. Kita lihat di sini contoh nilai-nilai kebajikan. Ada di sini keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, dan misal Bapak Ibu lihat di sini keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, dan selanjutnya. Kita masuk kepada teori motivasi perilaku. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Kalau Bu Resi datang tepat waktu, kira-kira motivasi apa yang melatar belakangi? Akankah karena disupervisi nanti akan berdiam, atau karena ada sesuatu, atau karena dapat dicelontong, atau apa? Boleh. Ada yang lain? Kita persilakan kepada Bu Pina. Terima kasih Bu Hilda dan Miss Puji. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan itu? Mungkin motivasi ini bisa saja berubah dari waktu ke waktu ataupun kondisi yang ada, situasi dan kondisi yang ada. Jadi pada dasarnya motivasi seorang guru itu harusnya adalah memberikan tauladan kepada siswanya dan untuk menghargai dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang guru yang patut untuk ditauladani oleh siswa-siswanya. Jadi kalau seandainya seorang guru motivasinya datang ke kelas hanya untuk dapat penghargaan atau menghindari hukuman, teguran atau semacamnya, mungkin kita harus berpikir ulang kembali tentang jati diri kita sebagai seorang pendidik. Mungkin itu saja, Miss Uci. Terima kasih.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Era Safina yang telah menjelaskan kepada kita semua. Apa yang dikatakan Bu Pina tadi sangatlah bagus, bahwa kita motivasi kita tepat waktu ke dalam kelas itu jangan karena tanggung jawab, tapi dijadikanlah suatu keyakinan kita dan pertanggungjawaban kita dengan anak. Oke, baiklah Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Tadi udah disinggung oleh Bu Era Safina. Secara umum motivasi itu ada dua. Tapi menurut Dian Gozen ada tiga. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Dari asal katanya kita tahu yang X itu berasal dari luar ya Bapak Ibu. Berarti ada faktor-faktor pendukung kenapa murid atau kita melakukan tindakan tersebut. Yang kedua adalah motivasi eksternal. Internal ini yang berasal dari dalam diri. Sama seperti video tadi, pada mulanya anak itu sudah termotivasi untuk melakukan tugas dengan baik, maka nilainya bagus dan ada hubungan sosial emosional yang bagus antara kakak dan adik. Tetapi ketika dikasih reward sama orang tuanya berupa handphone dan tidak mengontrol perkembangan zaman sehingga salah guna dan berakibat tidak baik bagi mereka. Selanjutnya, ini dia motivasi internal yang dikenal dengan tujuan disiplin positif untuk menghargai diri kita sendiri. Ini dia pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika melakukan ini? Itu hal yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Sejauh ini banyak dari mereka yang tidak tahu mau jadi apa dan bagaimana selanjutnya. Sudah sekolah ya udah naik orang, naik pula enggak gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang selama ini terjadi. Selanjutnya adalah hukum, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih beda hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu? Sama enggak antara dua hal ini? Hukuman dan konsekuensi, apakah dia sama atau ada perbedaan? Beda. Bu Mela beda nih. Apa bedanya Bu Mel? Kalau hukuman Oh ya, kalau jadi apa tadi? Ada identitas gagal, kemudian ada identitas sukses. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, gitu ya. Jadi bedanya antara hukuman dengan konsekuensi dan juga restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau siswa untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi dan murid atau siswa dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Oh iya ya, beda antara. Ya mungkin itu saja, Miss. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau menurut saya, hukuman itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh seorang peserta didik atau seseorang ketika dia melakukan kesalahan. Sedangkan konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus
wajib mereka lakukan kalau dia bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik kalau dia berbuat kesalahan dan itu sudah dia ketahui awalnya. Contohnya di sekolah saya ada peraturan tidak boleh membawa handphone. Kalau seandainya saya membawa handphone 1 kali, orang tua datang sekali, handphone saya diberikan. Kalau saya ketahuan membawa handphone 2 kali, berarti saya udah dibikin surat perjanjian memakai materai 10.000. Kalau seandainya handphone saya ditangkap 3 kali, berarti saya dapat mengambil handphone tersebut ketika tamat, ketika saya lulus. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi siswa itu udah tahu apa yang akan terjadi jika dia tetap melakukan kesalahan. Nah, beda dengan kesalahan-kesalahan kecil yang mereka perbuat. Contohnya telat masuk ataupun mereka tiba-tiba menjahili temannya. Ada yang mungkin temannya mau duduk, kursinya diambil sehingga temannya terjatuh. Mereka tidak memikirkan apa hukuman yang akan mereka dapatkan. Meskipun mungkin nanti guru mereka tidak memberikan hukuman yang berat, tapi hukuman mental dalam diri mereka itu ada. Mereka akan merasa, wah kalau seandainya teman saya tidak bisa jalan bagaimana? Itu akan menjadi hukuman tersendiri bagi mereka. Nah, menurut saya itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Bella dan Bu Dia. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi serta solusi terbaik dari ketiganya adalah resolusi. Jadi sebenarnya benar kata Bu Bella dan Bu Dia tadi bahwa kalau hukuman itu dia banyak bersifat negatif. Tidak ada asbabun nuzulnya kita langsung memberikan hukuman kepada anak. Tidak ada sangkut paut dengan pelajaran kita pada hari itu. Misalnya tidak bikin PR bahasa Inggris tentang tenses, disuruh lari atau menulis bahwa saya tidak akan mengulangi sebanyak 100 lembar. Itu kan nggak ada korelasi antara pelajaran dengan hukuman. Dan hukuman ini biasanya membuat anak merasa tidak nyaman dan tidak ada peraturan atau kesepakatan sebelumnya. Sedangkan konsekuensi itu netral dia. Netral, sesuatu itu harus terjadi karena alasan, sama seperti Bu dia jelaskan tadi. Dan kira-kira Bapak Ibu, ada nggak sih hukuman atau konsekuensi atau suatu tindakan disiplin yang terbaik? Jadi suatu disiplin yang terbaik adalah memakai restitusi atau pemilihan solusi masalah sesuai dengan situasi dan kondisi anak. Jadi yang menyelesaikan masalah itu yang paling baik adalah anak, bukan guru. Kenapa begitu Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Kalau seandainya anak yang memberikan solusi, kira-kira lama nggak bertahannya? Long term nggak? Iya kan? Itu. Tapi kalau seandainya dari kita aja, kita yang memutuskan, otomatis mereka akan melanggar lagi. Jadi itu Bapak Ibu beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oh iya, kita ini dulu. Ada kuis Bapak Ibu? Ada kuis. Boleh berpartisipasi. Yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Setuju? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman pada? Ya. Dan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, benar. Konsekuensi. Kalau restitusi itu terjadi oleh anak,
dan anak yang menyelesaikannya kembali. Nanti kita lihat ya. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira apa? Konsekuensi Maka dia menyelesaikan. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini ada salah ketik tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam, maka dia tidak boleh memakai sepatu seharian gitu ya. Hukuman. Hukuman? Oke. Ya. Yang terakhir Pak Anggun ini. Anggun yang terakhir ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat. Ada yang benar semua? Benar. Saya benar semua, mantap. Dia benar semua. Pak Anggun gimana? Benar? Saya salah semua. Oke, next. Nonton ya. Kita nonton dulu ya. Oke. Silakan Pak. Ya, apa lagi Korea, Pak? Dihukum Korea baru dilakukan. Kemarin Nanti komentar atau langsung semua. Baiklah Bapak Ibu, dari tayangan video yang kita lihat tadi, siapa yang bisa mengomentarinya? Silakan Bapak Ibu. Silakan kepada Bu Zia. Terima kasih atas kesempatannya. Dari video yang ada, yang sudah ditonton tadi, kita dapat memetik beberapa pembelajaran di dalamnya. Yang pertama, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan kenapa itu semua bisa terjadi. Karena apa? Karena yang terlihat belum tentu seperti apa yang dipikirkan. Yang terlihat belum tentu seperti apa yang dipikirkan. Dan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat belum tentu seperti apa yang terjadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, guru di sini adalah manusia, siswa juga manusia. Guru dan siswa sama-sama manusia, jadi kita sama-sama punya kesalahan. Jadi di sini saya tidak setuju dengan guru yang langsung menghukum siswanya tanpa mendengarkan penjelasannya. Harusnya guru tersebut mendengarkan dulu penjelasan siswanya. Karena apa? Karena kita sebagai seorang guru ini belum tentu kita benar. Belum tentu semua yang kita perbuat itu benar. Nah, jadi di sini saya dapat melihat kalau di dalam video ini guru tersebut hanya sekedar melihat kenyataan yang dilihatnya hari itu saja, tanpa dia melihat kenapa siswa itu bisa terjadi seperti itu, kenapa yang dia lihat saat itu bisa terjadi gitu.
Mungkin saja kalau contohnya di lingkungan kita, mungkin saja siswa itu harus bekerja dulu. Mungkin saja saya pernah nonton video yang endingnya, kenapa siswa itu bisa terlambat? Karena dia harus mengurus ibunya yang lagi sakit dulu. Dia harus menyiapkan makanan untuk adik-adiknya. Dia harus mengantarkan adiknya sekolah. Nah, sebagai seorang manusia, kita manusiawi. Haruskah kita memberikan hukuman untuk dia keliling lapangan 5 kali? Tidak. Harusnya sebagai seorang guru kita malah memotivasi. Sebagai seorang guru kita akan memberikan penghargaan atas hal kecil yang diberikannya. Nah, jadi kesimpulannya di sini yang bisa dipetik itu adalah apa yang kita lihat hari itu belum tentu itu kebenarannya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu belum tentu sebenarnya itu yang terjadi. Jadi jangan pernah berpikiran sekali melihat langsung, ya itu dia salah, ya yang dilakukan dia itu salah. Jangan pernah itu yang ada di dalam pikiran kita. Nah, hanya itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menyampaikan. Ya, betul sekali, ya. Tapi yang kenyataan yang kita lihat, yang kita rasakan, mungkin kita harus belajar dari IHD ini. Banyak sekali kita seorang guru ini jangan sebagai penghukum. Kita harus bertanya dulu, kenapa kamu terlambat? Ada masalah apa di rumah? Dan kita juga harus punya hati nurani. Dan kadang kita sebab kita juga manusia, juga punya kesalahan. Dan kalau kita termasuk mungkin saya juga ya, saya juga mungkin banyak salah sebelum masuk CGP ini. Dengan belajar di CGP ini banyak kita harus introspeksi diri terhadap siswa. Berarti apa yang kita lakukan selama ini, kadang kita belum bertanya ke siswa, silakan di luar saja kalau tidak terlambat sama ibu. Sebetulnya kita itu bukan tidak punya hati, tapi kita pengen ada perubahan dari waktu ke waktu. Yang salahnya kita belum kita tanya ke anak, apa permasalahan kenapa dia datang terlambat itu. Mungkin saya sendiri sajalah mulai beransur-ansur untuk merubah. Kadang kalau saya di kelas itu, saya perbanyak aja istighfar itu. Apa lagi yang harus ibu katakan sama kamu? Ya selanjutnya, ya saya Cici. Ini yang kedua ya Bapak Ibu, kasus yang kedua. Ya Tuhan, Naren. Sama ada. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ini harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Agak jangan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Kira-kira Oke, silakan Bu Mary. Kira-kira berdasarkan video tadi, posisi kontrol apa yang dipegang oleh guru? Masih penghukum? ya. Oke, Silakan. Oh, Bu,
Terima kasih ya Bu Suci. Dari video yang ditayangkan tadi, kalau seperti itu saya ya bertentangan juga dengan hati nurani saya sebagai guru ya Bu. Terlalu sabar ini sepertinya untuk kodrat zaman sedikit agak dipertimbangkan seperti ini Bu. Soalnya anak kita itu memang terlahir dengan jiwa yang bersih dan lain-lain. Yang mengotorinya adalah lingkungan dan kondisi sosial. Kalaupun kita misalnya berikan mereka kesempatan untuk menjelaskan alasan, kadang-kadang kalau istilahnya terlambat, itu artinya kan mereka memang tidak disiplin. Kadang alasannya, kenapa terlambat? Ya, terlambat bangun Bu. Kenapa terlambat? Makan sebentar Bu. Kenapa terlambat? Begini Bu, begitu Bu kan. Lama-lama kalau bisa 1-2 kali mungkin ialah kita masih bisa bersikap sabar. Tapi kalau lama-lama seperti ini, kadang terkikis juga rasa sabar kita sebagai seorang guru. Sebenarnya itu memang tidak boleh, tapi apa tadi yang dibilang oleh Bu Siang, kita itu manusia, pasti adalah ada kelemahan dan kelebihan. Tapi kalau seperti ini saya setuju juga, tetapi itu agak bertolak belakang dengan saya begitu Bu Suci. Terima kasih. Ditambahkan oleh Bu Pina. Terima kasih Miss Suci dan Bu Wilda. Dari video tadi bisa kita lihat kalau kita bandingkan video pertama dengan video kedua. Kalau video pertama tadi Ibu guru ini tidak memberikan kesempatan, nampaknya langsung memvonis si Naran ya. Naran atas kesalahannya tanpa bertanya dulu. Dan video kedua kalau kita bandingkan ini lebih agak lembut daripada yang pertama. Mungkin posisinya juga berbeda. Kalau menurut saya posisi yang diambil oleh guru di video kedua ini adalah dia memberikan atau ingin orang atau siswanya tadi itu merasa bersalah terhadap tindakannya dan dengan berkata nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah. Berarti dia ingin orang lain merasa bersalah terhadap apa yang mungkin terjadi pada diri si guru ini. Itu tanggapan saya, Miss Suci. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Bu Mary sama Bu Pina. Jadi posisi kontrolnya tidak lagi sebagai penghukum, sudah berubah bergeser menjadi menimbulkan rasa bersalah, tapi masih belum posisi kontrol yang ideal ya Bu Mary. Belum bisa. Kalau seperti ini bisa jadi kita dimanfaatkan oleh siswa. Jadi posisi kontrol seperti apa yang bagus? Coba kita lihat Bapak Ibu. Akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Ada yang mau berkomentar Bapak Ibu? Oke, Bu Dewi, silahkan Bu Dewi. Setelah itu ada. Terima kasih kesempatannya Miss sama Bu Wilda. Posisi kontrol gurunya sebagai teman. Kalau gurunya seperti ini, lama-lama semua siswa bisa terlambat sepertinya.
Jadi sangat-sangat tidak pas sikap gurunya membuat image guru down di mata siswa. Jadi tidak memecahkan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru. Nanti kawan-kawannya yang lain bahkan mencontoh, ngapain rajin-rajin, nanti kan absen juga aman. Menurut saya seperti itu, Miss. Terima kasih Bu Dewi. Jadi ini bukan merupakan posisi kontrol yang terbaik ya Bu ya. Pak Del mau menambahkan atau lanjut dulu kita? Oke. Kalau melihat video penggalan video yang ketiga ini, saya teringat dengan Pak Sunyoto. Ini Pak Sunyoto. Kalau tidak salah beliau di sini 1 bulan ya. Ya. Kalau lama, kacau. Nah, jadi artinya apa yang ingin saya sampaikan bahwa kadang-kadang kan maka selalu kurikulum itu pada akhirnya disesuaikan, begitu. Maka kan ada di beberapa video yang lain, misalnya orang-orang yang berada tinggal di gunung pendekatannya beda lagi. Orang-orang yang berada di pesisir beda lagi gitu. Maka kalau standar Jawa, kalau standar Jawa yang kita bawa ke sini kadang-kadang juga tidak pas. Maka pada akhirnya kita sebenarnya walaupun guru, kita juga sebenarnya tidak boleh juga latah. Sebab kadang-kadang kalau kata seorang profesor, pernah kita dengar, guru ini adalah orang yang sulit juga diajar. Itu. Orang yang paling sulit diajar adalah guru. Jadi banyak guru karena kepala sebenarnya. Nah, karena merasa tadi, merasa apa gitu. Nah, gitu. Ada juga sebagian gitu. Nah, apa yang ingin kita sampaikan bahwa kita juga tidak boleh latah. Sebab karakter kita, terutama katakanlah orang Minang atau daerah kita kan punya karakter sendiri. Jadi pendekatannya harus juga disesuaikan. Jadi kalau pendekatan Pak Sunyoto yang kita bawa, dibijaknya dibawa. Nah, jadi saya juga tidak punya kapasitas untuk menggurui Bapak Ibu yang CGP ya. Tetapi yang pasti adalah kita jangan latah. Kita harus menyesuaikan juga dengan memang baik di satu sisi, tetapi belum tentu baik standar Jakarta ini sampai di tempat kita. Jadi itu butuh penyesuaian. Jadi penting kita jangan latah dan kita harus juga memiliki referensi yang lain. Kita harus tidak hanya konteks atau teks, tetapi juga harus kontekstual. Jadi kalau kita latah, ini tidak akan susah akan ketemunya dengan di tatanan praktek. Gitu. Misalnya kita ingin membandingkan pembelajaran atau pencerahan hari ini kan banyak lewat video. Kalau kita tidak barengi dengan membaca, ya tontonan berbeda dengan membaca. Itu pasti. Betapa hebat pun hari ini teknologi, tetap yang menjadi acuan tertinggi ilmu adalah buku. Maka kalau kita bicara hebat teknologi, hebat orang Eropa daripada kita. Tetapi budaya membaca mereka tetap tinggi. Maka kalau kita lihat survei misalnya, survei tentang buku, orang di Eropa itu paling minimal 1 tahun anak didik di SMA-nya itu 15-20 buku harus dibaca. Itu terserah buku. Kalau di daerah Asia yang tinggi Thailand dan Singapura dan juga Malaysia. Indonesia kita tidak tahu juga. Nah, jadi artinya dalam konteks keilmuan kita kan kurikulum merdeka ini kan literasi numerasi, ya kan? Sesudah itu ada di seberang lautannya adalah pembelajaran menyenangkan.
untuk menciptakan pembelajaran menyenangkan itu tidak terlalu susah. Dengan bantuan teknologi dan perangkat-perangkat yang ada tidak susah hari ini, atau kita yang membuat. Tetapi outputnya nanti setelah pembelajaran itu akan sangat ditentukan oleh literasi dan numerasi. Yang celakanya nanti adalah menyenangkannya yang dapat, tetapi yang literasi numerasinya tidak dapat. Maka yang paling inti daripada kurikulum merdeka itu kan bibitnya tadi kan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu kan taman siswa. Taman siswa itu orang-orang dulu itu adalah kekuatannya pada membaca. Nah, maka pada periode kita di masa penjajahan dan di awal kemerdekaan itu, orang-orang yang ditunjuk menjadi guru itu memang orang-orang terbaik. Sama halnya di Jepang sampai hari ini. Coba kita baca di Google dan sebagainya. Orang-orang terbaik yang menjadi guru itu. Kalau kita ini barangkali yang tersesat ke jalan yang benar banyak, termasuk Pak. Tak doa kalau nyangkut jadi guru. Banyak yang tersesat ke jalan yang benar. Beda cita-cita dengan kenyataan yang ada. Kalau orang di luar negeri, negara maju itu memang betul-betul yang terbaik, yang IP-nya 3,5 ke atas itu yang diangkat menjadi guru. Sehingga profesi guru itu memang di atas dokter. Dan konsekuensi menjadi guru itu ya bayangkanlah profesinya di atas dokter. Sebab cita-cita orang kebanyakan kita waktu kecil pun kan dokter, pilot dan sebagainya, karena konsekuensinya kelihatan tidak dampak sosialnya ya pertimbangan, tapi uangnya, materinya gitu. Ya memang begitu. Jadi kembali kita kepada kurikulum merdeka tadi, kita tidak objek yang lebih banyak kan kita menyoroti siswa dan kita sebagai guru juga. Sebab saya harus akui juga ya, sebab tidak kapasitas saya menggurui Bapak Ibu ya, karena ada input pasti ada output dan harus diakui, dan itu memang hukum alamnya. Bapak Ibu karena lebih banyak belajar pasti lebih baik dari kami yang bicara ini. Itu sudah pasti itu. Karena pasti ada masuk, pasti ada keluarnya, ada inputnya, pasti ada outputnya gitu. Tetapi yang menjadi catatan adalah kita bersama siswa juga jangan lupa untuk membaca tadi. Tidak hanya mengandalkan apa yang menjadi tontonan atau video. Sebab kalau begitu, itu kita akan menjadi orang yang latah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Murida yang telah menjelaskan panjang lebar, dan kita lanjutkan selanjutnya tentang
Ya Bapak Ibu, dari tontonan kita ini apa yang bisa kita simpulkan? Adam? Bu Rama? Pak? Boleh ya? Itu video terakhir ya? Ya, kasih Pak. Aduh, kalau bantu lah. Baik, kita sudah melihat beberapa video. Ya. Pertama tadi Bu, dari bagaimana posisi guru terhadap siswa yang terlambat. Memang benar ketika kita melihat hanya beberapa potongan, kadang-kadang kita salah tafsir. Cuma mungkin karena sudah ada diarahkan di awal, ini adalah contoh-contoh. Kemudian video pertama tadi itu kalau kita lihat sekilas, seolah kita langsung mendikte guru itu salah. Tapi ada kata kuncinya, dia sudah sering, berarti sudah siswa melakukannya. Ya. Nah, kalau melihat ini mungkin mana yang terbaik dari yang 4 itu mungkin yang terakhir. Cuma tentunya ada faktor-faktornya juga. Faktornya guru dan siswanya juga yang lebih penting. Menyadari atau menerima nak dengan seperti itu. Terkadang dengan siswa pada saat itu menerima, tapi mungkin karena kebiasaannya atau pengaruh lingkungan atau pengaruh alam tadi, maka dia masih tetap terlambat. Jadi kalau melihat video itu mungkin yang terbaik 4, tapi kita tidak lupa memang kadang-kadang ada pola-pola tertentu, waktu-waktu tertentu itu bisa di antara 4 itu kita gunakan. Yang teman tadi itu sebenarnya tidak masalah, bagus juga. Cuma tadi ada disampaikan masalah absen. Nah, itu maka tidak bagus. Tapi ketika sebagai teman itu bagus juga itu. Cuma ada kata kuncinya absennya. Berarti seolah sebagai teman mengamankan absen ya, gurunya tadi. Jadi itu mungkin kalau yang di antara itu mungkin yang terbaik yang 4, tapi faktor-faktor semuanya juga menentukan. Siswanya menerima tidak. Kurikulum merdeka itu kan intinya adalah siswa merdeka bebas memilih apa yang mau dipelajari dan artian dia mau jadi apa. Cuma sekolah kita sudah berdiri lama, sudah ada pola-polanya. Kalau SMA-nya itu ada umum, itu lanjut ke perguruan tinggi. Ya kalau SMA-nya itu ke arah ahlian keteknikan. Sebenarnya ini di awal-awal itu sudah harus ditanam ke siswanya bakatnya seperti apa. Seperti Jepang. Di Jepang itu dari kecil itu sudah diarahkan kemana? Misalnya dia di waktu kecil itu tertariklah bidang robot, ya, tertarik bidang robot, nah, maka pendidikannya mengarah ke sana. Habis, jadi mungkin kalau menurut saya mungkin yang terbaik 4, cuma kita perlu lihat melihat situasi dan kondisinya. Jadi dari antara keempat video tadi Bapak Ibu yang paling bagus penyelesaian kasusnya adalah video terakhir di mana kita memberikan dan mendengar dulu alasan dari anak kita kenapa mereka sampai terlambat, dan bagaimana cara menyelesaikan kasus terlambatnya itu dengan menimbulkan menggali solusi yang ada dari dalam diri anak. Solusinya di sana tadi apa Bapak Ibu? Menyetel alarm dan diingatkan oleh kakak dan ibu. Apa yang keluar? Iya, keluar ininya. Apa? Keluar. Itu make itu ya. Itu make di sana. Ada baterai itu. Posisi yang terbaik ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita bisa amalkan, bisa terapkan di sekolah kita, mantap nih Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang mungkin yang terlambat. Ya Pak. Cuma seperti tadi kita melihat dulu posisinya ketika mungkin interaksi awalnya mungkin tidak masalah. Cuma anaknya yang kedua kali seperti itu juga, apakah sampai 5 kali kita tanya terus? Nah, maka tergambarlah yang terakhir, yang pertama tadi hukuman. Ketika itu sudah
beberapa kali kan guru mengambil kesimpulan langsung, maka berlakulah mungkin hukuman. Jadi mungkin yang pertama itu, yang keduanya kita lihat lagi situasi dan kondisinya. Ya, apa yang dibilang Pak Alonso betul sekali. Berarti kita itu di sekolah kita tentu kita berusaha, ya, berusaha menjadi lebih baik. Hari ini tentu lebih baik daripada hari kemarin, hari besok tentu lebih baik daripada hari ini. Apa usaha dan upaya kita? Kalau anak itu masih juga seperti itu, ya aku seperti yang dulu. Ya, aku masih seperti yang dulu, Bapak Ibu. Yang penting kita sebagai guru memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Dan apapun keputusan, konsekuensi yang ada di sekolah kita harus mendukung, menyokong, dan melaksanakan dengan hati, melaksanakan dengan kolaborasi lah kita semuanya. Kepala sekolah tidak akan hebat kalau tidak ada gurunya, guru tidak akan hebat kalau tidak kolaborasi dengan sesama kita. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Berarti di sini kita tadi penghargaan tentang reward yang kita berikan di saat kita melakukan proses pembelajaran di kelas. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kembali ke konteks apa penghargaan dan kembali ke konsekuensi kita. Sebelum kita memberikan penghargaan ke siswa, kita tanya dulu ke yang lainnya, apa dia tidak merasa cemburu atau dia tidak iri dengan temannya yang mendapatkan penghargaan atau reward yang kita berikan gitu. Penghargaan menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Apalagi yang mendapatkan ranking terakhir. Saya sebagai contoh, Bapak Ibu ya, tidak ada biar saya contohnya. Saya dulu jadi wali kelas, saya meranking siswa itu dari 1 sampai kalau 25 siswa saya ranking sampai 25. Tujuan dan saya meranking itu biar dia introspeksi, melihat kenapa saya juara 1 dari belakang gitu ya. Kenapa saya juara 2 dari belakang? Berarti kalau menurut saya dulunya, kalau saya dari ranking 1 sampai 10, yang tidak mendapat ranking ini merasa dia ranking 11 semuanya. Tentu dia akan merasa dia akan naik juga. Itu tujuan saya dulu. Tapi di kenyataan dalam IHD ini, ternyata meranking itu juga suatu penghukum gitu. Itu Bapak Ibu. Oke, keyakinan kelas. Satu pertanyaan Bapak Ibu, sama enggak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda. Apa sih bedanya, Bu Del? Ada nggak sih bedanya? Atau namanya beda tapi isinya sama?
Terima kasih Miss. Kalau keyakinan kelas ini lebih ke hati sepertinya ya. Jadi sebenarnya peraturan juga, cuman peraturan yang muncul dari hati anak-anak kita. Peraturan yang mereka yakini. Kalau itu peraturan memang benar-benar harus dilakukan. Kalau peraturan kan umumnya negatif gitu ya. Peraturan tidak boleh terlambat, tidak boleh mengganggu kawan. Konotasinya itu banyak yang negatif. Tapi keyakinan bahasanya itu juga lebih bagus, lebih ke positif, lebih ke menyemangati anak. Mungkin seperti itu saja, Miss. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi, super sekali. Itu kalau dinilai sudah 100 ya Pak. Jadi beda dia antara keyakinan dengan peraturan kelas. Sama seperti Bu Dewi bilang, peraturan itu lebih kepada bersifat negatif dari guru. Anda tidak boleh terlambat. Kalau terlambat mungkin tidak boleh masuk lagi. Harus begini, harus begitu, tanpa ada melibatkan siswa. Kita pun sebagai seorang guru, kalau seandainya seperti itu, akan ada sesuatu kan yang terasa di hati, tidak Bu Emi? Akan ada sesuatu yang terasa di hati. Mana bisa seperti itu? Tidak ada kolaborasi antara siswa dan guru. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan ada kolaborasi antara guru dan murid, disepakati bersama. Tak wewenang guru aja, mentang-mentang gue nih gurunya gitu kan, harus begini, harus begitu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Nah ini dia. Ada di kolom pertama di sini ada peraturan kelas, terus timbul sebuah keyakinan kelas dan mengacu kepada lingkungan positif. Akhir dari semua ini Bapak Ibu bermuara kepada budaya positif. Dari hal ini maka akan lahir budaya positif. Seperti pertama kali kita bahas tadi, budaya positif yang sudah mulai tumbuh dan berkembang di sekolah kita. Oke. Nah ini dia, ada beberapa kalimat kasus kira-kira ini disebut dengan apa? Kira-kira mengapa ada peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Bapak Ibu pernah ditegur oleh Pak Pol nggak ketika berkendara tanpa menggunakan helm atau tidak melengkapi surat izin mengemudi ketika berkendara? Pernah mengalami kejadian seperti itu? Pernah. Kira-kira apa sih tujuannya? Apakah hanya untuk seremonial belaka gitu? Ya benar, untuk keselamatan. Selanjutnya, kasus yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Kenapa nggak boleh aja? Kesehatan. Ya benar, karena ada berpengaruh pada kesehatan. Ini dia Bapak Ibu keyakinan tadi. Bisa kita baca. Keyakinan itu lebih pada mengacu pada nilai keselamatan dan kesehatan. Keyakinan itu adalah kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat tanpa membedakan latar belakang. Setiap anggota kelas berhak untuk menyepakati keyakinan kelas. Tidak yang juara satu aja Bapak Ibu, semuanya berhak. Begitu juga kalau seandainya ada perbedaan agama. Di sini tidak dibenarkan untuk membeda-bedakan peserta didik. Dan keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri melalui proses curhat pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Kemarin kami sudah membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu di kelas 10 E3 dan mungkin rekan kami juga sudah. Jadi di sana ketika kita membuat kesepakatan kelas itu berbeda atmosfernya sebelum masuk dengan setelah masuk Bapak Ibu, karena mereka menuliskan semua peraturan-peraturan atau kesepakatan yang
dibuat bersama dan akhirnya dipatuhi bersama. Kalau sejauh ini menurut kami dampaknya akan berakibat kepada long term, jangka panjang nanti. Karena mereka yang mampu membuat otomatis mereka nanti akan melaksanakannya. Begitu Bapak Ibu. Habis ya. Ampunang itu. Salah 2 jam. Salah 2 jam. Salah 2 jam. Terakhir Kalian dulu. Jadi Bapak Ibu, di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Survival, bertahan untuk hidup. Otomatis kita walaupun baik manusia dan yang lainnya, ini punya insting ini. Yang kedua adalah love dan belonging, adalah kasih sayang. Kita akan senang kalau merasa dicintai, tak Bapak Ibu? Coba bayangkan kalau kita pulang ke rumah, pulang loh. Pasti ada rasa bagaimana anak pulang rumah. Tak diterima di sekolah, kabur aja. Nah, itu ada power atau kekuasaan. Ada freedom, kebebasan. Setiap orang pasti ingin merasa bebas, ya kan? Merasa bebas tanpa ada tekanan, tak Bu? Kalau ditekan itu rasanya bagaimana Bu Mary? Nah, itu dia. Itu kebutuhan manusia. Yang terakhir adalah ini, fun. Kalau nonton film, karaoke dan lain sebagainya, itu merasa senang. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu, posisi kontrol ya, biar nampak aja di slide. Penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau, teman dan manajer. Segitiga restitusi tadi udah ya Bapak Ibu. Pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sudah kita bahas tadi Bapak Ibu. Ini ciri-cirinya. Oke. Mungkin demikian saja diseminasi kami tentang budaya positif ini Bapak Ibu. Di sini kami bukan menggurui, apalagi yang duduk di situ adalah guru kami. Tapi hanya berbagi pengalaman yang dapat sekelumit yang sudah kami dapatkan selama menjadi CGP Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya banyak yang rasanya tidak enak di kuping, itu berasal dari kami. Yang benar itu berasal dari Allah. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, terima kasih untuk karena sudah bertahan sejauh ini, dan terima kasih ya banget atas supportnya. Jangan lupa Bapak Ibu makan snacknya. Ibu dulu Pak. Terima kasih. Ada lagi Kak? Itu masih ada Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, mungkin sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya atau karena sekarang aku adalah awal sekolah, kita itu sebagai wali kelas, kita akan membuat suatu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan ada sanksi, kalau narasi jika tidak dilakukan sudah selesai. Bagus. Berarti kalau peraturan berarti kalau dilanggar diberi sanksi. Setelah itu berarti kalau peraturan itu berarti dia dibuat oleh
Kalau keyakinan kelas itu dibicarakan, dimusyawarahkan, apa ya? Kesepakatan bersama. Ya. Udah paham? Ibu akan membagikan skemanya. Mari kita membuat keyakinan kelas ini untuk kita kembali ke kita. Ya? Kenapa? Keyakinan kelas misalnya kalau keyakinan tidak boleh datang terlambat. Kalau keyakinan pasti apa? Datang tepat waktu pukul 7.30. Berarti bahasa dalam peraturan dan keyakinan itu berbeda. Kalau berarti dia ke positifnya, sedangkan peraturan itu kan tidak boleh. Berarti buat satu per orang ya, nanti tempel ke depan. Siapa yang udah siap? Yang cowok mau juga yang pink? Satu kata, satu statementnya. Kalau ada misalnya yang mengusulkan dua kata atau dua kalimat, dua statement. Terserah. Mungkin kesannya yang mencari makmum yang serba. Silakan tempel ke depan. Bergiliran. Di dalam. Lanjut, coba lagi. Gak usah kasih nama. Dan sekarang silakan ditempel ke depan.
Udah ada semua? Udah siap? Nah, kalau sudah siap, kita simpulkan apa yang kita buat. Silakan kalian dibacakan yang membuat apanya. Ya, yang pertama, melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwalnya. Kedua, insya Allah akan melaksanakan sholat berjamaah di sekolah. Insya Allah. Tangan melak. Ya. Jadi tongkat yang buat kan. Bisa diajarkan. Macam tu. Oh. Macam tu. Jadi nanti lu. Ini dia. Berpakaian rapi akan membuatmu tampil menjadi lebih percaya diri. Tak. Berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Aku kata-kata hari ini. Sukses bukan untuk orang pintar, tapi sukses untuk orang yang senang. Senantiasa berusaha. Jadi pilih macam tu tahu. Kalau mau dipilih, Saling menjaga kebersihan kelas. Penting menjaga Kalau orang ini kita belajar. Yang penting yakin dengan usaha kita.
dan percaya Kelas harus bersih dan khas dan diburi harus dibayar. Kelas harus bersih, khas dan dibayar. Kelas IPA 2 lebih kreatif dan lebih aktif. Lebih aktif dan kreatif. Menyelesaikan pengalaman dengan jujur dan sport. Menjelaskan satu prinsip. Guru terlambat gak boleh masuk kelas, guru terlambat juga tidak boleh masuk. Baiklah, dari yang Anda buat tentang keyakinan kelas kita dapat kita simpulkan. Yang pertama, ini kesimpulannya melaksanakan piket kelas, setuju? Yang kedua, melaksanakan sholat berjamaah, berpakaian rapi, bertanggung jawab, menjaga kebersihan kelas, yakin dan percaya dengan usaha kita. Berarti Anda itu dituntut untuk mandiri dan belajar dengan apa? Belajar jangan suka mencontek. Ya. Kas dan jaburi dibayar tepat waktu. Kelas IPA 2 lebih aktif dan kreatif. Dan sportif. Berakhlak dan beretika. Disiplin selalu. Berarti untuk 1 tahun pembelajaran ini kita memang apa ini yang kita keyakinan kelas ini yang kita ingat selalu dan dilaksanakan atau dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di berarti dari kesepakatan kita ini dan atas kesimpulannya berarti sekian kita dalam membuat keyakinan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.